Halo, perkenalkan nama saya Regina Silvanka dengan NIM 22D10005. Di sini saya akan mempresentasikan berbagai materi mengenai etika bisnis. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan etika bisnis. Etika bisnis adalah studi tentang kebijakan dan praktik bisnis yang sesuai mengenai subjek tata kelola perusahaan. Urusan etika bisnis terkait subjek yang berpotensi kontroversial, seperti penyuapan, diskriminasi, tanggung jawab sosial, hingga tanggung jawab fidusia. Apa sih tanggung jawab fidusia itu? Tanggung jawab fidusia bertindak untuk mengelola aset sesuai kepentingan pemilik. Lalu, apa tujuan dari etika bisnis? Tujuan dari etika bisnis untuk menjalankan dan menciptakan sebuah bisnis seadil mungkin, serta menyesuaikan hukum yang sudah dibuat. Itu tadi pembahasan mengenai pendahuluan etika bisnis. Selanjutnya kita akan membahas types of business. Apa saja sih yang ada di type of business itu? Ada 5 tipe. Yang pertama, penyuapan. Penyuapan adalah tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Yang kedua, paksaan. Paksaan adalah bentuk akomodasi yang prosesnya dilaksanakan dengan ada unsur paksaan, baik fisik maupun psikis. Contohnya adalah perbudakan. Yang ketiga, tipu muslihat. Tipu muslihat adalah tindakan kecurangan atau penipuan yang bermaksud menyesatkan dengan omongan atau tindakan dusta. Yang keempat, ada pencurian. Pencurian mengambil barang yang bukan hak milik kita atau barang orang lain. Yang terakhir, unfair discriminate, yaitu perlakuan tidak adil atau penolakan terhadap orang-orang tertentu yang disebabkan oleh ras, jenis kelamin, kewarganegaraan, atau agama. Kita ke pembahasan yang selanjutnya. Selanjutnya ada konsep dasar etika. Konsep dasar etika ada 3 macam. Yang pertama, mengenal masalah etika dalam bisnis. Yang kedua, pentingnya etika dalam masyarakat dan bisnis. Ketiga, konsep-konsep dasar etika. Apa saja sih konsep dasar etika itu? Yang pertama ada norma. Yang kedua, etika. Yang ketiga, etika sebagai ilmu. Selanjutnya, sistem dan teori etika. Lalu ada kebebasan dan tanggung jawab. Yang terakhir ada suara hati. Kita ke pembahasan yang selanjutnya. Penerapan etika dalam berbagai aspek bisnis. Penerapan yang pertama, etika di sumber daya manusia atau etika SDM, yaitu ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip terhadap hubungan dengan sumber daya manusia dan kegiatannya. Yang kedua, etika digital marketing, yaitu memperlakukan dan membayar karyawan dengan adil dan mengatasi masalah sosial. Yang ketiga, ada etika di manajemen operasi. Kita ke pembahasan yang selanjutnya. Materi yang berikutnya adalah etika dasar. Norma secara umum adalah sebuah aturan, patokan atau ukuran yang bersifat pasti dan tidak berubah. Norma terdiri dari beberapa macam atau jenis, antara lain norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma kebiasaan atau habit, dan norma hukum. Norma menurut KBBI yaitu aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat
dipakai dengan pedoman tatanan keadilan yang sesuai dan berterima. Norma umum itu mencakup norma sopan santun, norma moral, dan norma hukum. Apa itu norma sopan santun? Norma yang mengatur perilaku lahiriah manusia, khususnya dalam berelasi dengan sesama. Karakteristik norma sopan santun yaitu lahiriah, cara bertindak, sifatnya relatif, hanya dalam pergaulan. Yang kedua, norma moral, yaitu pedoman perilaku yang dipegang oleh masyarakat supaya baik sebagai manusia. Tolak ukur yang digunakan masyarakat untuk menilai kebaikan seseorang. Dan bentuk pedoman ajaran atau nasihat perintah atau larangan. Contohnya 10 perintah Allah. Yang terakhir, norma hukum, yaitu pedoman perilaku tertulis yang dibuat oleh pemerintah yang bersifat memaksa, memuat sanksi, dan memerlukan penegakan hukum. Materi yang selanjutnya adalah sistem dan teori etika. Yang pertama, hedonisme. Hedonisme merupakan kesenangan berada di atas manfaat atau kebutuhan. Sebagian orang seringkali gemar membeli mobil mewah-mewah untuk dijadikan koleksi. Hal ini bisa saja masuk dalam kategori hedonisme. Karena hedonisme adalah mementingkan kesenangan ketimbang kebutuhan. Contohnya, yang pertama, menghabiskan waktu untuk kegiatan yang percuma. Yang kedua, tidak memiliki dana darurat atau investasi. Yang ketiga, konsumtif atau gemar berbelanja. Yang keempat, berlebihan dalam konsumsi makan dan minum. Yang kedua, utilitarianisme adalah pandangan yang menyatakan bahwa tindakan perlu dievaluasi berdasarkan manfaat dan biaya yang dibebankan kepada masyarakat. Utilitarianisme sebagai teori sistematis pertama kali dicetuskan oleh Jeremy Bentham. Persoalan yang dihadapi adalah bagaimana menilai sebuah kebijaksanaan publik, yaitu kebijaksanaan yang memiliki dampak bagi kepentingan banyak orang secara moral. Bentham lalu menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah melihat apakah suatu kebijaksanaan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau sebaliknya. Utilitarianisme sebagai teori etika politik hukum hakikatnya merupakan produk dari pola pikir masyarakat Inggris pada umumnya. Bentham tidak mengakui hak asasi individu, oleh karenanya ia menempatkan keadilan hanya sebagai subordinat dari kemanfaatan. Contoh dari utilitarianisme adalah perusahaan rokok yang memproduksi rokok dari tembakau pilihan. Dengan tingkat produk yang banyak beredar di pasaran, maka akan diperoleh keuntungan yang besar. Tapi keuntungan yang besar tersebut juga menyebabkan tingkat pajak yang tinggi terhadap perusahaan. Paham utilitarianisme dapat disimpulkan ke dalam 3 pernyataan. Yang pertama, tindakan arus dinilai benar hanya demi akibat-akibatnya, sedangkan hal lain tidak menjadi pertimbangan. Yang kedua, dalam mengukur akibat-akibatnya, satu-satunya yang penting adalah jumlah kebahagiaan atau ketidakbahagiaan yang dihasilkan. Hal ini tidak relevan. Yang ketiga, kesetaraan setiap orang dianggap sama pentingnya. Tindakan yang benar adalah yang menghasilkan pemetaan maksimal dari kesenangan di ketidakkesenangan, di mana kebahagiaan setiap orang dipertimbangkan secara sama pentingnya. Selanjutnya ada eudaimonisme, adalah suatu konsep etika yang dilahirkan Aristoteles dengan menitik tekankan kebahagiaan sebagai tujuan tertinggi hidup manusia. Contohnya, jika Anda adalah orang tua, Anda harus unggul dalam membesarkan anak-anak Anda. Jika Anda seorang dokter, Anda harus unggul dalam menyembuhkan orang. Dan jika Anda seorang filsuf, Anda harus unggul dalam memperoleh pengetahuan dan kebijaksanaan dan memberikan pengajaran. Selanjutnya, etika deontologis.
Etika deontologi merupakan sebuah teori etika deontologis yang dikembangkan oleh filsuf Jerman Immanuel Kant yang didasarkan pada gagasan bahwa satu-satunya hal baik tanpa syarat adalah kehendak untuk berbuat baik. Teori ini dikembangkan dalam konteks rasionalisme pencerahan. Pandangan etika normatif yang menilai moralitas suatu tindakan berdasarkan kepatuhan pada peraturan. Etika ini kadang-kadang disebut etika berbaris, kewajiban, atau obligasi. Karena peraturan memberikan kewajiban kepada seseorang. Contohnya, jika seseorang diberi tugas dan melaksanakannya sesuai dengan tugas itu, maka dianggap benar. Sedangkan dikatakan salah jika tidak melaksanakan tugas. Artinya jangan melanggar, tetapi bertindak sesuai aturan yang sudah ditentukan. Secara subjektif, ada kewajiban moral. Kewajiban moral bersumber dari dalam diri sendiri atau norma otonom. Kewajiban hukum dan kewajiban moral dapat berpadu dalam istilah Hegel atau Stilische. Yang kedua, dalam tataran ini, hukum telah diterima sebagai kewajiban moral. Dalam wilayah pembahasan etika, Immanuel Kant menguraikan etika imperatif kategoris, di mana tunduk kepada hukum merupakan suatu sikap yang tanpa pamrih dan tidak perlu alasan apapun untuk tunduk kepada hukum. Sebagai perbandingan, ada pula yang dinamakan imperatif hipotetis, di mana kewajiban dilaksanakan karena suatu alasan-alasan tertentu atau mengharapkan reward tertentu. Contohnya, seorang mahasiswa membayar uang semester, berarti dia sudah memenuhi kewajiban moralnya. Selanjutnya adalah kebebasan dan tanggung jawab. Apa itu kebebasan? Kebebasan adalah kemampuan untuk melakukan apa yang diinginkan, atau hak dengan anugerah dan kelebihan yang kita miliki. Kebebasan juga dapat dihadirkan memiliki kemampuan untuk bertindak atau berubah tanpa batasan. Sesuatu itu bebas jika dapat berubah dengan mudah dan tidak dibatasi dalam keadaan sekarang. Dengan demikian, dalam kebebasan atau liberty, diperlukan adanya rasa tanggung jawab yang dibatasi pada aturan-aturan hukum yang berlaku tanpa merampas kebebasan atau freedom orang lain. Kebebasan dapat menunjukkan berkurangnya pengekangan atau kemampuan tak terkendali untuk memenuhi keinginan seseorang. Misalnya, seseorang dapat memiliki kebebasan untuk membunuh, tapi tidak memiliki kebebasan untuk membunuh, dikarenakan dapat dianggap merampas hak orang lain untuk tidak disakiti. Kebebasan dapat diambil sebagai bentuk hukuman. Di banyak negara, orang dapat dirampas kebebasannya jika mereka dihukum karena tindakan kriminal. Kebebasan eksistensial. Kebebasan eksistensial adalah kebebasan terberi pada manusia sehingga dapat menggerakkan dirinya secara fisik dan psikis untuk mencapai apa yang dikehendakinya. Kebebasan eksistensial bersifat universal. Siapapun manusia di seluruh dunia, apapun latar belakang pendidikannya, kebebasan membuat keputusan dan bertindak secara sadar. Kebebasan eksistensial adalah kebebasan tertinggi. Orang bebas secara eksistensial seolah-olah memiliki dirinya sendiri. Ia mencapai taraf otonomi, kedewasaan, autentisitas, dan kematangan rohani. Ia lepas dari segala alienasi atau keterasingan, yakni keadaan di mana manusia tersaing dari dirinya, justru tidak memiliki dirinya sendiri. Kemampuan untuk menentukan diri sendiri yang dimiliki tiap-tiap manusia ini disebut kebebasan eksistensial. Makna kebebasan eksistensial adalah kemampuan manusia untuk menentukan tindakannya sendiri. Kemampuan itu bersumber pada kemampuan manusia untuk berpikir dan berkehendak dan terwujud dalam tindakan untuk menentukan diri sendiri. Selanjutnya, kebebasan sosial. Secara hakiki, kebebasan sosial itu sifatnya terbatas. Manusia adalah makhluk sosial yang berarti harus hidup bersama dengan manusia lainnya di dalam ruang dan waktu yang sama. Manusia yang menyesuaikan perilaku dan harus memperlihatkan sesamanya sesuai dengan keberadaan orang lain tersebut. Kita tidak dapat memaksakan perilaku kita dengan keinginan secara egois, karena hal tersebut akan menyebabkan saling bertabrakannya kepentingan satu sama lain. Jadi sudah jelas bahwa dengan sendirinya kebebasan manusia itu terbatas karena manusia hidup dalam dunia yang terbatas. Pembahasan yang selanjutnya adalah pelanggaran kebebasan.
Kata larangan termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perintah atau aturan yang melarang suatu perbuatan. Yang kedua, paksaan adalah praktik memaksa pihak lain untuk berperilaku secara spontan dengan menggunakan ancaman, imbalan, atau intimidasi atau bentuk lain dari tekanan atau kekuatan. Selanjutnya, tanggung jawab. Tanggung jawab menurut KBBI adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu sehingga kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatu yang menjadi akibat. Bertanggung jawab dimaksudkan sebagai suatu keadaan di mana semua tindakan atau perbuatan atau sikap merupakan penjelmaan dari nilai-nilai moral serta nilai-nilai kesusilaan. Tanggung jawab bisa menjadi perwujudan kesadaran dan kewajiban bagi manusia. Berikut ciri-ciri tanggung jawab yang perlu diketahui. Yang pertama, melakukan apa yang sudah diucapkan. Kedua, mampu berkomunikasi dengan baik kepada siapa saja. Yang ketiga, memiliki jiwa melayani dengan sepenuh hati. Keempat, mampu menjelaskan apa yang dilakukannya, sehingga pribadi manusia memiliki tujuan. Yang terakhir, tidak menyalahkan orang lain secara berlebihan. Lalu, apa sih keterkaitan antara kebebasan dan tanggung jawab? Menurut Karl Bertens, tanggung jawab terkait dengan kebebasan adalah syarat mutlak untuk tanggung jawab. Bila tidak ada kebebasan, maka tidak ada pula tanggung jawab. Konsekuensi dari kebebasan merupakan pertanggungjawabannya terhadap kebebasan dari pilihan yang ditempuhnya. Kebebasan dan tanggung jawab adalah dua hal yang saling berhubungan. Jika ada kebebasan, maka juga harus ada tanggung jawab. Jika kita melakukan sesuatu hal yang sesuai dengan kehendak kita sendiri, maka harus ada risiko atau tanggung jawab yang kita alami. Seseorang dapat dituntut tanggung jawabnya apabila tindakan itu dilakukan atas dasar kebebasan. Seseorang yang melakukan tindakan karena dipaksa atau tidak melakukan sesuatu karena dihalangi, orang itu tidak dapat dituntut bertanggung jawab. Dari sinilah muncul konsep dan praktek tanggung jawab bertingkat. Selanjutnya kita ke materi suara hati. Hati nurani atau suara hati berperan terutama saat kita mau mengambil sebuah keputusan. Ia dapat didefinisikan sebagai suatu kesadaran moral seseorang dalam situasi yang konkret. Mengapa pertanggungjawabkan suara hati itu perlu? Karena suara hati bukan hanya masalah perasaan belaka, dan karena suara hati mengklaim rasionalitas dan objektivitas, maka ia harus dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, penilaian moral adalah suatu nilai yang menjadi standar baik atau buruk. Moral sendiri memiliki makna ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Istilah moral ini sering juga disebut sebagai akhlak budi pekerti ataupun susila. Penilaian moral dapat dipertanggungjawabkan secara objektif. Fakta bahwa penilaian moral diperdebatkan dengan argumentasi objektif dan bahwa kedua belah pihak sependapat bahwa hanya satu dari dua pendapat mana yang betul, meskipun mereka tidak sependapat tentang pendapat mana yang betul, memperlihatkan bahwa penilaian moral bersifat rasional dan objektif. Kita juga dapat mengatakan penilaian moral bersifat rasional dan objektif karena hanya dapat dibenarkan atau disangkal. Bersikap secara moral adalah perilaku seseorang dalam berhubungan dengan orang lain yang mengacu pada seperangkat pengetahuan, kebiasaan, prinsip-prinsip tertentu yang berdampak pada kesejahteraan manusia. Dalam mencapai moral, semua pihak harus berada dalam keadaan bebas dari paksaan atau tekanan. Mereka masing-masing pihak harus bersedia untuk tidak mengambil keuntungan dan kepentingan diri sendiri. Yang terakhir ada legalitas. Legalitas adalah hanya menegaskan kesesuaian lahiriah tindakan dalam suatu aturan. Tindakan itu tidak salah secara objektif, barangkali baik dan sesuai dengan pandangan-pandangan moral, hukum, dan nilai-nilai budaya masyarakat. Tapi setara dengan moral, kesesuaian itu belum bisa untuk menarik suatu kesimpulan karena tidak tahu motivasi atau tujuan awal yang mendasari perbuatan tersebut. Karena tindakan lahiriah yang baik secara objektif, baik dapat dilakukan dengan perhitungan dan dengan pamrih,
misalnya agar mendapatkan nama baik, naik pangkat, tidak ada yang memusuhi, atau menjegal karir. Tindakan baik yang didasari motivasi yang pamrih, maka secara moral tidak bernilai positif, sehingga tindakan itu belum bisa membuktikan karakter dan bukti orang itu. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.